Assalamualaikum saudara-saudaraku. Pernahkah kita takut menyentuh anjing, tapi ringan menyakiti sesama? Di kisah Abu Nawas kali ini, kita akan diuji. Yang najis itu anjingnya, atau hatinya? Tonton sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, karena belajar adab lebih penting dari sekadar tahu hukum. Pagi itu Baghdad terbangun seperti biasa. Matahari naik perlahan dari balik bangunan batu yang sudah menyimpan ribuan cerita manusia tentang iman, ambisi, cinta, dan kesombongan. Cahaya kuning keemasan menyentuh atap rumah, menyelinap ke ganggang sempit, lalu jatuh di pasar yang mulai ramai. Para pedagang menggelar dagangan. Ada yang menjajakan roti hangat, aromanya menggoda perut yang belum sarapan. Ada yang menawarkan kain sutra dari negeri jauh, warnanya mencolok seperti janji dunia. Ada pula yang berteriak keras, seolah suara paling lantanglah yang paling benar. Di antara hiruk-pikuk itu, Abu Nawas berjalan perlahan. Pakainya sederhana. Tidak ada tanda bahwa ia orang berilmu tinggi. Tidak pula tampak seperti orang penting. Tapi langkahnya ringan, seolah ia tidak sedang dikejar apapun, kecuali pikirannya sendiri. Tangannya terlipat di belakang. Matanya mengamati sekitar, bukan dengan pandangan menghakimi, melainkan seperti orang yang sedang membaca kitab terbuka bernama kehidupan. Baghdad pagi ini ramai, gumamnya pelan. Ramai suara, tapi entah ramai juga hatinya. Seekor anak kecil berlari sambil tertawa, hampir menabraknya. Abu Nawas menyingkir sedikit dan tersenyum. Seorang pengemis duduk di pinggir jalan, menadahkan tangan. Abu Nawas berhenti sejenak, memasukkan sekeping koin, lalu melanjutkan langkahnya. Ia tidak terburu-buru. Orang yang terburu-buru biasanya sedang takut kehilangan sesuatu. Dan Abu Nawas tahu, yang paling sering ditakuti manusia bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan gengsi. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara yang berbeda dari biasanya. Bukan suara tawar-menawar. Bukan suara canda. Bukan pula suara doa. Suara itu keras, tajam, penuh tekanan. Suara orang yang merasa paling benar. Abu Nawas menoleh ke arah masjid besar di ujung pasar. Masjid itu berdiri megah, dindingnya tebal, pintunya tinggi. Tempat orang-orang seharusnya menenangkan hati, bukan memanaskan amarah. Di pelatarannya, orang-orang mulai berkumpul. Beberapa tampak gelisah, beberapa terlihat bingung. Ada yang berdiri dengan jarak aman, seolah takut sesuatu yang tak kasat mata akan menular. Abu Nawas mengernyit pelan. Rumah Allah, katanya dalam hati. Atau panggung ego. Ia mendekat perlahan, tidak langsung masuk ke kerumunan. Ia berdiri agak jauh. Cukup dekat untuk mendengar, cukup jauh untuk menilai. Seorang pria berdiri di tengah. Janggutnya panjang, sorbannya rapi, pakaiannya bersih dan mahal. Dari cara berdirinya, jelas ia terbiasa didengar. Dari nada suaranya, jelas ia tidak terbiasa dibantah. Di kakinya, seekor anjing kurus duduk tenang. Anjing itu tidak menggonggong, tidak melompat, tidak mengganggu siapapun. Ia hanya duduk, diam. Matanya mengamati manusia-manusia yang mondar-mandir dengan ketakutan aneh di wajah mereka. Abu Nawas memperhatikan pemandangan itu lama. Manusia berteriak. Anjing diam. Manusia menunjuk-nunjuk. Anjing menunduk. Manusia marah. Anjing sabar. Abu Nawas menarik napas panjang. Lucu, gumamnya. Seringkali, yang paling ribut justru yang paling gelisah. Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi ia tahu satu hal, pagi ini Baghdad tidak sepenuhnya cerah. Bukan karena matahari, melainkan karena hati sebagian penghuninya sedang tertutup awan kesombongan. Dan setiap kali kesombongan berdiri di depan masjid, kebenaran biasanya sedang bersiap diuji. Abu Nawas melangkah satu langkah lebih dekat. Bukan untuk mencari ribut, bukan pula untuk pamer ilmu. Ia hanya ingin memastikan satu hal. Apakah pagi ini yang akan berbicara lebih lantang? Akal sehat, atau ego yang dibungkus agama? Kerumunan di pelataran masjid itu makin padat. Orang-orang tidak benar-benar mendekat, tapi juga tidak pergi. Mereka berdiri dalam jarak aman, jarak khas manusia ketika takut, tapi penasaran. Di tengah lingkaran itu, sang ulama berdiri dengan dada dibusungkan. Suaranya memantul ke dinding masjid, lalu jatuh ke telinga jamaah seperti palu yang dipukulkan berulang-ulang. Jangan dekat-dekat, serunya.
Itu anjing. Najis. Haram. Setiap kata keluar dengan keyakinan penuh, seolah semakin keras ia berbicara, semakin suci dirinya. Beberapa orang spontan mundur selangkah. Seorang lelaki menarik anaknya ke belakang. Seorang perempuan mengangkat ujung pakaiannya agar tidak menyentuh tanah di sekitar anjing itu. Padahal anjing itu tidak bergerak sama sekali. Ia duduk di tempat yang sama sejak tadi. Nafasnya teratur. Kepalanya sedikit menunduk. Tidak ada tanda ingin menyerang atau mengganggu. Jika anjing itu bisa berbicara, mungkin ia sendiri heran mengapa manusia-manusia ini begitu ribut melihat kehadirannya. Abu Nawas mengamati semua itu dengan seksama. Ia tidak langsung menilai siapa benar, siapa salah. Ia tahu, tergesa-gesa dalam menilai adalah saudara kandung dari kesombongan. Maka ia memilih memperhatikan nada suara, bahasa tubuh, dan terutama reaksi orang-orang. Yang paling menarik perhatiannya bukanlah sang ulama, melainkan jamaahnya. Ada yang wajahnya penuh ketakutan, seolah najis adalah penyakit menular. Ada yang tampak yakin, meski tidak tahu persis apa yang diakini. Ada pula yang ikut mengangguk-angguk, bukan karena paham, tapi karena tidak ingin terlihat bodoh. Abu Nawas tersenyum tipis. Ketakutan, gumamnya, seringkali diwariskan, bukan dipelajari. Ulama itu kembali berteriak, Islam itu agama suci, jangan dicampur dengan najis. Kata, suci, diucapkan keras, tapi caranya mengucap penuh amarah. Abu Nawas menghela napas pelan. Ia melangkah sedikit lebih dekat, masih di pinggir lingkaran. Dari jarak itu, ia bisa melihat jelas. Sorban sang ulama rapi, pakaiannya bersih, sepatunya mahal. Tidak ada debu menempel. Tidak ada noda. Sementara anjing itu, tubuhnya kurus, bulunya kusam, kakinya kotor oleh tanah pasar. Kontras yang sempurna. Dan manusia memang suka kontras seperti itu. Yang bersih merasa tinggi. Yang kotor dianggap hina. Ulama itu menunjuk anjing sambil berkata, ini pelajaran bagi kalian. Jangan mendekati yang haram. Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit. Pelajaran, katanya dalam hati. Atau pamer posisi. Ia memperhatikan cara sang ulama berbicara. Tidak ada ajakan untuk memahami. Tidak ada usaha menjelaskan dengan tenang. Yang ada hanya peringatan, ancaman, dan penegasan bahwa dirinyalah pemilik kebenaran. Anjing itu tiba-tiba menguap kecil. Bukan karena bosan, tapi karena ia memang makhluk hidup yang lelah duduk lama. Beberapa jamaah langsung terkejut. Ada yang tersentak, ada yang mundur lagi. Abu Nawas hampir tertawa, tapi ia menahannya. Subhanallah, gumamnya. Makhluk ini cuma menguap, manusia yang panik. Ulama itu kembali bersuara, lebih keras dari sebelumnya. Jangan ada yang macam-macam. Jangan merasa pintar. Kalimat itu menggantung di udara. Abu Nawas menatapnya tajam, bukan dengan marah, tapi dengan prihatin. Menarik, pikirnya. Orang yang paling takut ada yang merasa pintar. Biasanya yang paling takut disaingi. Ia melihat seorang pemuda di kerumunan itu menunduk. Wajahnya seperti ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Ia memilih diam, karena diam terasa lebih aman daripada dicap bodoh atau kurang iman. Abu Nawas tahu betul wajah itu. Wajah orang-orang yang kehilangan keberanian untuk berpikir. Dan di saat itulah, Abu Nawas mengambil keputusan. Ia tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Ia juga tidak datang untuk membela anjing. Ia hanya merasa, pagi ini, ada sesuatu yang perlu diluruskan. Bukan tentang hukum, tapi tentang sikap. Ia melangkah satu langkah ke depan. Tidak cepat, tidak dramatis. Satu langkah kecil, yang sebentar lagi akan membuat pelataran masjid itu sunyi. Dan di balik semua teriakan, semua ketakutan, semua kesombongan yang dibungkus dalil, seekor anjing tetap duduk diam, menjadi saksi bahwa kadang, yang paling tenang di sebuah kerumunan, bukanlah manusia. Langkah Abu Nawas berhenti tepat di batas lingkaran jamaah. Ia tidak langsung berbicara. Ia berdiri sejenak, membiarkan suasana bekerja dengan caranya sendiri. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk membuat orang lain mendengar dirinya sendiri. Ulama itu menyadari kehadirannya. Hei, bentaknya. Kau, jangan mendekat. Abu Nawas menunduk hormat, seperti murid kepada guru. Suaranya rendah, tidak menantang,
tidak pula gemetar. "Tenanglah, Tuan," katanya. "Aku tidak datang membawa anjing. Aku hanya membawa pertanyaan." Kata pertanyaan membuat beberapa jamaah saling pandang. Pertanyaan selalu berbahaya bagi orang yang hanya hafal jawaban. Ulama itu menyipitkan mata. "Siapa kau?" "Seorang pencari," jawab Abu Nawas singkat. "Kadang mencari ilmu, kadang mencari kesalahan diri sendiri." Jawaban itu tidak memuaskan sang ulama. "Kalau tidak punya urusan, minggir." Abu Nawas tersenyum tipis. "Justru karena urusan itulah aku maju." Ia menunjuk pelan ke arah anjing, lalu kembali menatap ulama. "Engkau mengatakan ini najis. Berbahaya." "Benar," sahut sang ulama cepat. "Baik," kata Abu Nawas. "Kalau begitu izinkan aku belajar, bukan untuk membantah, tapi untuk memahami." Nada suaranya membuat jamaah terdiam. Tidak ada sikap menantang. Tidak ada nada sok pintar. Hanya rasa ingin tahu yang jujur, atau setidaknya terdengar jujur. Ulama itu mengangguk kaku. "Bertanya saja, tapi jangan macam-macam." Abu Nawas mengangguk. "Terima kasih." Ia lalu bertanya, "Anjing ini, sejak kapan berada di sini?" Ulama itu menjawab ketus, "Sejak pagi." "Entah dari mana." "Dan sejak pagi itu," lanjut Abu Nawas, "apakah ia menggigit seseorang?" "Tidak." "Apakah ia menggonggong?" "Tidak." "Apakah ia mengganggu sholat orang-orang?" Ulama itu terdiam sejenak. "Tidak, tapi tetap najis." Abu Nawas mengangguk pelan, seolah mencatat sesuatu dalam pikirannya. "Baik," katanya. "Sekarang izinkan aku bertanya hal lain." Ia menoleh ke jamaah sebentar, lalu kembali ke ulama. "Sejak pagi ini, berapa orang yang pulang dengan hati tenang setelah mendengar teriakan?" Kerumunan mulai gelisah. Beberapa wajah menunduk. Ulama itu mengerutkan dahi. "Itu tidak ada hubungannya." Abu Nawas tersenyum. "Justru aku khawatir. Hubungannya sangat dekat." Sang ulama mulai kehilangan kesabaran. "Kau mau mengajariku agama?" Abu Nawas segera menggeleng. "Naudzubillah, aku tidak layak." Lalu ia berkata pelan, tapi menusuk. "Aku hanya ingin memastikan, apakah yang kita jaga ini hukum Allah, atau perasaan kita sendiri yang ingin terlihat paling benar?" Suasana berubah. Bukan ramai, justru sunyi. Abu Nawas melanjutkan sebelum ulama sempat memotong. "Engkau berkata najis itu berbahaya. Aku setuju. Tapi aku belajar, bahaya itu ada tingkatannya." Ia menatap jamaah satu persatu. "Najis di tangan bisa dicuci. Najis di pakaian bisa dibersihkan. Tapi ketakutan yang ditanam tanpa ilmu, itu bisa tinggal lama di hati." Ulama itu membentak, "Cukup. Jangan memutar kata." Abu Nawas menunduk lagi. "Maaf." Ia lalu bertanya dengan suara sangat tenang, "Bolehkah aku bertanya satu hal terakhir?" Kerumunan menahan napas. Ulama itu ragu, tapi gengsinya terlalu besar untuk menolak. "Tanya." Abu Nawas menunjuk anjing itu dengan ujung jarinya, tidak menyentuh. "Jika makhluk ini najis karena tubuhnya, lalu bagaimana dengan manusia yang melukai dengan lisannya?" Kalimat itu tidak keras, tidak marah, tapi jatuh tepat di tengah dada orang-orang yang mendengarnya. Anjing itu tetap diam. Ulama itu terdiam. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, pelataran masjid itu benar-benar sunyi. Bukan karena takut pada najis, melainkan karena orang-orang mulai berpikir. Abu Nawas tidak tersenyum. Ia tidak merasa menang. Ia tahu, pertanyaan yang baik tidak membuat orang kalah. Ia membuat orang bercermin. Dan cermin itu baru saja diangkat. Sunyi itu tidak datang tiba-tiba. Ia merambat pelan, seperti kabut pagi yang menelan suara satu persatu. Pelataran masjid yang tadi dipenuhi teriakan, kini hanya diisi napas manusia yang tertahan. Ulama itu berdiri kaku. Tangannya mengepal, lalu mengendur, lalu mengepal lagi. Wajahnya merah, entah karena marah, entah karena merasa ditelanjangi oleh pertanyaan sederhana yang tak bisa ia jawab dengan teriakan. "Jangan memutarbalikkan," katanya akhirnya. Suaranya lebih rendah dari sebelumnya, tapi masih menyimpan nada tinggi. "Najis tetap najis. Hukum tetap hukum." Abu Nawas mengangguk pelan.
Benar, katanya. Hukum tetap hukum. Jawaban itu mengejutkan sebagian jamaah. Mereka mengira Abu Nawas akan terus menekan. Tapi ia tidak melangkah maju. Ia justru memberi ruang. Justru karena hukum itu mulia, lanjut Abu Nawas. Ia tidak perlu dibela dengan amarah. Ulama itu mendengus. Kau berbicara seolah-olah akhlak lebih penting dari hukum. Abu Nawas tersenyum kecil. Bukan seolah-olah, katanya pelan. Memang begitu urutannya. Kalimat itu jatuh pelan, tapi berat. Seperti batu kecil yang dilempar ke air tenang. Riakannya menjalar kemana-mana. Beberapa jamaah mulai gelisah. Ada yang menggeser posisi berdiri. Ada yang mengusap wajahnya. Ada pula yang menatap anjing itu, bukan lagi dengan jijik, tapi dengan heran. Ulama itu melangkah satu langkah ke depan. Kau meremehkan najis. Abu Nawas menggeleng. Tidak, Tuan. Aku hanya khawatir kita terlalu fokus pada apa yang terlihat, sampai lupa membersihkan yang tersembunyi. Ia menunjuk dada sendiri. Di sini. Ulama itu terdiam sesaat. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Abu Nawas melanjutkan, masih dengan suara yang sama tenangnya. Jika seekor anjing duduk diam dan tidak mengganggu, lalu manusia berteriak, mengusir, dan merendahkan. Siapa yang sedang diuji sebenarnya? Tidak ada jawaban. Anjing itu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya bening. Ia menatap Abu Nawas, lalu menatap jamaah, lalu kembali menunduk. Seolah ia paham bahwa dirinya hanyalah alasan, bukan pokok persoalan. Abu Nawas melangkah mendekat. Satu langkah saja. Beberapa jamaah refleks mundur, tapi tidak sejauh sebelumnya. Ia tidak menyentuh anjing itu. Ia hanya berdiri di dekatnya. Ilmu, kata Abu Nawas, ibarat air. Kalau ditaruh di gelas yang bersih, ia menyegarkan. Kalau ditaruh di gelas yang kotor oleh kesombongan, air itu tetap suci, tapi tidak lagi menenangkan. Kata kesombongan menggantung di udara. Ulama itu menelan ludah. Kau menuduhku sombong. Abu Nawas menatapnya lurus. Tidak tajam, tapi jujur. Aku tidak menuduh, katanya. Aku mengingatkan. Karena aku pun sering jatuh ke lubang yang sama. Itu yang membuat jamaah terdiam lebih lama. Abu Nawas tidak memposisikan diri di atas. Ia berdiri sejajar. Setiap orang yang diberi ilmu, lanjutnya, akan diuji bukan dengan seberapa banyak yang ia tahu, tapi dengan seberapa lembut ia bersikap. Beberapa jamaah mengangguk pelan. Ada yang menarik napas panjang, seperti baru saja menyadari sesuatu yang lama terabaikan. Ulama itu menoleh ke jamaahnya. Biasanya, tatapan itu memberi kekuatan. Tapi kali ini, ia tidak menemukan sorak, hanya kebisuan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian di tengah keramaian. Abu Nawas berkata lagi, najis itu penting dibahas di kitab. Tapi akhlak, ia diuji di pasar, di jalan, dan di pelataran masjid seperti pagi ini. Anjing itu kembali menguap kecil. Tak ada yang terkejut kali ini. Dan di momen itu, banyak orang menyadari, yang berubah bukan anjingnya, melainkan cara mereka memandang. Sunyi itu akhirnya pecah, bukan oleh teriakan, melainkan oleh kesadaran yang pelan-pelan tumbuh. Abu Nawas menunduk hormat. Ia tidak menunggu tepuk tangan. Ia tidak menunggu pengakuan. Ia tahu, pelajaran terbaik sering kali selesai tanpa kata penutup. Sunyi itu belum benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, dari keheningan yang tegang, menjadi keheningan yang memaksa orang berbicara dengan dirinya sendiri. Orang-orang masih berdiri di tempat masing-masing. Tidak ada yang langsung bubar. Tidak ada yang berani mengambil peran. Seolah semua sedang menunggu sesuatu, entah klarifikasi, entah penyesalan. Ulama itu menatap anjing di dekat kakinya. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sebagai simbol najis, melainkan sebagai makhluk hidup yang sejak tadi tidak melakukan apapun selain ada. Ia mengalihkan pandangannya ke jamaah. Wajah-wajah yang biasa memandangnya dengan kagum, kini menatap dengan perasaan bercampur. Tidak melawan, tapi juga tidak mengangguk seperti biasa. Disitulah ia merasa goyah. Bukan ilmunya yang diguncang, melainkan posisinya. Abu Nawas memecah keheningan dengan suara lembut. Setiap kita, katanya, pernah merasa diri paling benar.
Aku pun begitu. Ia menatap jamaah satu persatu, bukan seperti guru, tapi seperti kawan seperjalanan. Dan setiap kali kita merasa paling benar, lanjutnya, saat itulah kita paling dekat dengan salah, karena kita berhenti mendengar. Beberapa orang menunduk lebih dalam. Seorang lelaki tua mengusap janggutnya pelan. Seorang pemuda menghela napas panjang, seperti baru saja melepaskan beban. Abu Nawas melanjutkan, agama tidak datang untuk membuat kita merasa tinggi, tapi untuk mengingatkan bahwa kita semua rendah di hadapan Tuhan. Kalimat itu jatuh tepat di dada ulama itu. Ia teringat bagaimana ia berdiri tadi pagi. Suara tinggi, dada dibusungkan, tangan menunjuk-nunjuk. Bukan karena cinta pada kebenaran, melainkan karena takut kehilangan wibawa. Tak ada yang pernah mengajarinya bahwa wibawa sejati tidak lahir dari ditakuti, melainkan dari dipercaya. Anjing itu bergeser sedikit, mendekat ke bayangan tembok. Gerakannya pelan, hati-hati, seolah tidak ingin menambah kegaduhan yang bukan ia sebabkan. Abu Nawas memperhatikannya, lalu berkata, makhluk ini tidak tahu hukum. Ia tidak paham najis dan halal. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak menyakiti. Ia menoleh ke ulama itu. Kita yang tahu hukum, apakah sudah pasti tidak menyakiti? Ulama itu menelan ludah. Tangannya gemetar halus. Bukan karena marah, melainkan karena tersentuh di tempat yang selama ini ia kunci rapat. Seorang jamaah akhirnya angkat suara, lirih, hampir berbisik. Kalau begitu, bagaimana seharusnya kami bersikap? Abu Nawas tersenyum. Bersikaplah seperti orang yang masih belajar, katanya. Karena selama nafas masih ada, kita semua murid. Kalimat itu sederhana, tapi justru kesederhanaannya yang memukul. Ulama itu akhirnya menarik napas panjang. Ia tidak berkata apa-apa, namun bahunya yang tadi tegang kini turun perlahan. Seolah beban berat dilepaskan tanpa suara. Ia tidak meminta maaf secara terbuka. Ia tidak mengaku salah dengan kata-kata. Tapi jamaah melihat sesuatu yang lebih jarang. Kerendahan hati yang lahir tanpa diumumkan. Abu Nawas melangkah mundur satu langkah. Ia tahu, momen ini bukan miliknya lagi. Jika hari ini kita pulang dengan hati sedikit lebih lembut, katanya, maka anjing ini telah mengajari kita banyak hal. Tanpa berkata satu kata pun. Tak ada yang tertawa. Tak ada yang bertepuk tangan. Namun di banyak dada, ada sesuatu yang bergeser ke tempat yang lebih benar. Anjing itu tetap duduk. Masjid itu tetap berdiri. Baghdad tetap ramai. Tapi pagi itu, beberapa hati pulang dalam keadaan berbeda. Dan itu lebih berharga daripada menang debat. Abu Nawas tidak menunggu siapapun menghampirinya. Ia tidak menanti ucapan terima kasih. Tidak pula mencari pengakuan. Ia melangkah pergi seperti ia datang. Perlahan, sederhana, tanpa suara besar. Di belakangnya, pelataran masjid kembali berdenyut. Orang-orang mulai bergerak. Sebagian melanjutkan urusan. Sebagian masih berdiri, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ulama itu tetap di tempatnya beberapa saat. Ia menatap lantai batu yang dingin, lalu menatap anjing yang sejak tadi berada di sisinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat najis. Ia melihat cermin. Anjing itu akhirnya bangkit, mengibas tubuhnya pelan, lalu berjalan menjauh dari masjid. Tidak tergesa, tidak takut, seolah ia tahu perannya sudah selesai. Tak seorang pun mengusirnya. Masjid kembali sunyi. Sunyi yang menenangkan. Bukan sunyi karena tekanan. Di pasar, kehidupan berjalan seperti biasa. Pedagang kembali berteriak. Anak-anak kembali tertawa. Dunia tidak berubah drastis. Tapi manusia, beberapa di antaranya berubah pelan-pelan. Karena pagi itu, mereka belajar satu hal penting. Bahwa kesucian bukan hanya tentang apa yang kita hindari, melainkan tentang bagaimana kita bersikap. Bahwa ilmu bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk merendahkan hati. Dan bahwa najis yang paling sulit dibersihkan, bukanlah yang menempel di tangan atau pakaian, melainkan yang bersembunyi di dalam dada. Kesombongan yang merasa paling benar. Abu Nawas menghilang di antara keramaian Baghdad. Tapi kata-katanya tertinggal. Menjadi bisikan di hati orang-orang yang mau mendengar. Dan seperti semua pelajaran terbaik, ia tidak memaksa, tidak berteriak,
Tidak menggurui. Ia hanya mengingatkan. Jika seekor anjing bisa duduk tenang di depan rumah Tuhan, sementara manusia sibuk saling menghakimi, mungkin yang perlu dibersihkan lebih dulu, bukan lantai masjid, tapi hati kita sendiri. Amin.